Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Bersama saya Rizky Wahyudi, atau teman-teman bisa memanggil saya Mas Rizky. Kita akan berdiskusi kembali soal ilmu sosial budaya dasar. Kali ini saya akan mengusung topik perubahan sosial. Nah, ketika kita berbicara perubahan sosial, kita terlebih dahulu perlu melihat perubahan apa saja yang terjadi di masyarakat. Seperti misalkan perubahan nilai-nilai sosial, perubahan norma-norma sosial, perubahan perilaku organisasi, perubahan lembaga kemasyarakatan, perubahan kekuasaan atau wewenang, dan perubahan lapisan di dalam masyarakat. Tentunya masih banyak hal yang bisa kita telusuri dari perubahan masyarakat itu selain yang saya sebutkan tadi. Hanya saja di sini saya coba kutipkan langsung terkait pengertian dari perubahan sosial, di mana saya coba kutipkan langsung dari Surjono Sukamto. Perubahan sosial dapat dipahami sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Nah, yang ingin saya sebutkan kemudian adalah bahwa ketika kita berbicara perubahan sosial, terdapat perubahan sistem sosialnya. Dan itu difaktori oleh berbagai faktor, bisa dari dalam diri dan juga bisa di luar diri kita. Nah, dan yang ingin saya sebutkan di sini adalah ketika kita berbicara perubahan sosial, yang ingin saya sebutkan adalah tidak melulu melihat dari aspek kemajuan atau aspek progresnya. Karena perubahan sosial juga bisa dilihat dari aspek kemunduran dari beberapa konteks-konteks tertentu. Nah, yang ingin saya sebutkan adalah bahwa pada akhirnya perubahan sosial perlu dilihat dari dua cara. Dalam hal ini bisa dilihat dari aspek kemajuan atau aspek kemunduran dalam beberapa nilai-nilai tertentu. Mungkin saya bisa kasih ilustrasi kalau teman-teman membayangkan di situasi zaman orang-orang terdahulu ketika hendak berkirim pesan kepada orang yang berada jauh di tempat sana, mereka memilih menggunakan surat sebagai medium atau sarana untuk bertukar pesan. Nah, perubahan sosial muncul seperti misalkan datangnya perkembangan teknologi informasi. Muncullah yang namanya telepon. Ya, jadi kita mulai melakukan komunikasi via telepon. Nah, sekarang muncul lagi seiring berjalannya waktu yang namanya telepon genggam. Jadi ketika dulu kalau menggunakan telepon kita harus berjalan ke perangkat pesawat telepon itu untuk bisa berkomunikasi. Sekarang kita punya lagi perangkat yang bisa dibawa kemana-mana untuk menggunakan telepon. Lalu seiring berjalannya waktu lagi muncul lagi yang namanya smartphone, yang itu membuat pola atau interaksi cara kita berkomunikasi menjadi semakin kompleks. Semakin banyak model varian cara berkomunikasi. Nah, pada akhirnya sistem atau cara kita berhubung atau memiliki keterhubungan dengan orang yang secara geografis jauh di tempat kita berada memiliki atau mengalami suatu perubahan. Nah, itulah salah satu contoh sederhana dari perubahan sosial. Dan ketika kita berbicara bentuk-bentuk perubahan sosial, kita bisa melihat dari berbagai aspek seperti misalkan ada yang namanya perubahan lambat dan ada yang namanya perubahan cepat. Perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjut atau bisa baca lebih lanjut terkait bentuk-bentuk perubahan sosial ini. Hanya saja saya juga perlu atau ingin menyebutkan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial.
ya. Seperti misalkan bertambah dan berkurangnya penduduk. Dalam hal ini tidak melulu dibayangkan dalam aspek kematian atau kelahiran, tetapi juga bisa disinggung dari aspek migrasi, perpindahan penduduk. Terus juga poin yang kedua yaitu adalah penemuan-penemuan baru. Ya, seperti tadi contohnya penemuan teknologi, pertemuan kecanggihan transformasi teknologi. Dan juga poin ketiga yaitu ada yang namanya konflik. Dan yang terakhir, terjadinya pemberontakan dan revolusi. Nah, dan ketika kita berbicara perubahan sosial, salah satu isu yang sering kali disandingkan adalah isu seputar modernisasi. Ya, ketika kita berbicara modernisasi, kita akan membayangkan bahwa modernisasi sebagai suatu perubahan sosial yang tak dapat dipungkiri. Yang mana kita akan dihadapkan dengan berbagai gempuran-gempuran yang menyebabkan kita secara tidak sadar kita juga terbawa arus dari modernisasi itu sendiri. Dengan kata lain, modernisasi dapat disebutkan sebagai perubahan sosial yang terarah atau dalam beberapa hal ada suatu perencanaan yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan sosial itu sendiri. Nah, dan yang ingin saya sebutkan kemudian adalah ketika kita berbicara modernisasi, kita perlu menyadari bahwa modernisasi itu hadir dari barat, dari budaya barat. Sehingga kerap kali modernisasi hadir dengan pandangan atau cara-cara berpikirnya barat. Dan ketika kita bicara modernisasi, kita perlu menyadari bahwa adanya keterlibatan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Dan yang ingin saya sebutkan, ketika teman-teman berbicara modernisasi, teman-teman selalu dihadapkan atau diajak untuk membayangkan perubahan situasi masyarakat yang mana dulu masyarakat hidup di dalam ranah agraris atau hadir sebagai masyarakat agraris dan mulai berubah menjadi masyarakat industri. Yang mana modernisasi seringkali disandingkan dengan fenomena pembangunan. Sehingga masyarakat industri dibayangkan sebagai masyarakat maju dan suatu pencapaian yang perlu untuk kita capai sebagai anggota dari masyarakat itu sendiri. Meskipun begitu, saya rasa diskusi seputar modernisasi itu masih bisa ditelusuri lebih lanjut dan bisa dikaji secara kompleks. Hanya saja di sini pembahasan modernisasi saya batasi sampai di sini, mengingat kembali atau sekedar merefleksikan bahwa modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial itu sendiri. Dan sekiranya teman-teman bagi yang tertarik mendiskusikan modernisasi nanti bisa menelusuri lebih lanjut, membaca-baca lebih lanjut, dan masih banyak hal yang bisa kita diskusikan dan kita perdebatkan seputar modernisasi. Namun setidaknya di pertemuan ini kita bisa menemukan atau bisa menyadari bahwa modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial dan perubahan sosial itu menghasilkan dinamika kehidupan yang begitu kompleks. Oke teman-teman, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Bagi teman-teman yang barangkali memiliki pendapat atau punya gagasan seputar modernisasi maupun perubahan sosial, bisa sharing di kolom komentar, karena komentar teman-teman sangat berarti bagi kami untuk bisa terus menjaga khasanah pengetahuan kita. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya bersama saya Rizky Wahyudi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.